Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan tentang materi kemarin, materi yang terkait dengan penyelenggaraan negara pemerintah dalam praktek penyelenggaraan negara. Di sini kita melangkah untuk pertemuan berikutnya adalah bagian C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Apabila kita mengetahui tentang apa itu nilai, sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar atau tidak benar, indah atau nilai estetika, baik atau nilai moral garis miring etis, religius maupun nilai agama. Sedangkan kalian tahu bahwa menurut Profesor Dr. Mr. Notonegoro, pembagian nilai dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital atau penting, yang ketiga adalah nilai kerohanian. Mari kita lihat apa yang dikatakan dengan nilai material. Nilai material adalah sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna. Artinya dapat dikatakan mempunyai nilai. Yang kedua, nilai vital atau penting. Apa itu nilai vital? Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau untuk aktivitas, misalnya pakaian, makanan, dan rumah. 3. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, misalnya agama atau ibadah. Kalian tahu bentuk-bentuk nilai-nilai yang terkandung. Dengan kaitannya nilai ibadah mungkin banyak ya. Kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menambahkan satu aktivitas kegiatan yang sifatnya kerohanian. Apa itu membaca Al-Quran, sholat duha, membantu seseorang yang menjadi senang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah pengamalan secara objektif dan yang kedua pengamalan secara subjektif. Apabila kalian ketahui bahwa pengamalan secara objektif yaitu dengan melaksanakan pelaturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pancasila. Aturan-aturan yang terkait dengan perundang-undangan mungkin kalian bisa melihat Undang-Undang Dasar 1945, lihat pasal 28A sampai 28J terkait dengan adanya hak asasi manusia. Di situ manusia mempunyai hak hidup, mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, mempertahankan diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenai adanya pengamalan secara subjektif, yaitu dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di sini ada secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Mungkin terkait dengan secara kepribadian, kita manusia dituntut untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Bisa juga yang terkait dengan nilai kepribadian, mungkin adanya bentuk-bentuk melaksanakan satu organisasi, baik terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa ya namanya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi kenegaraan, mungkin terkait dengan adanya beberapa kegiatan partai politik.
Ya, ini terkait dengan adanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut, untuk yang punya LKS silakan kalian buka halaman 13 ya, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila, di sini ada 5 sila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih yang terkandung dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Di sini apabila kita melihat tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada 5 kriteria. Kriteria pertama mengenai adanya bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, tetapi bukan berarti boleh tidak memiliki agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 4 kriteria. 1. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan menyadari bahwa manusia adalah sederajat. Maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Adapun nilai persatuan Indonesia, di sini ada 5 kriteria. Bahwa bangsa Indonesia senantiasa menghormati dan menghargai bangsa lain. 2. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, bangsa Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi rasa cinta kepada bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa. 4. Memupuk semangat nasionalisme. 5. Menghilangkan penonjolan sara. Ya, sara di sini berarti ada suku, ada agama, ada ras, dan antar golongan. 4. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat, silakan yang punya LKS buka halaman 14. Di sini ada 5 kriteria juga. 1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila dalam suatu musyawarah tidak dapat tercapai, kata mufakat dapat dilakukan dengan cara pungutan suara sebagai dasar pengambilan keputusan. 3. Musyawarah untuk mufakat meliputi semangat kekeluargaan. Hasil musyawarah harus bermutu tinggi, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 5. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Adapun nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada 6 kriteria. Kriteria yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, jadi kita di sini harus selalu ya menampilkan perbuatan luhur, karena perbuatan luhur adalah satu perbuatan
yang baik tidak akan pernah merugikan siapapun ya. Di sini muncul adanya suasana kegotong royongan dan kekeluargaan. 2. Memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. 4. Menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif, ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lain, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Melindungi yang lemah supaya warga bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Setelah kita mengetahui terkait dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apa sih nilai dasar Pancasila? Nilai dasar Pancasila di sini ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya, jadi semuanya kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, harus senantiasa melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup kalian pelajari kembali ya di LKS dari halaman dari halaman 11 sampai dengan halaman 14, baca kembali, ulang kembali, dan nanti kalian ada tugas dari ibu untuk mengerjakan bentuk-bentuk soal yang ada di halaman 15 untuk pilihan ganda. Ya, itu ada 25 nomor ditambah dengan bagian B dan C. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Kalian tidak boleh putus asa, tetap semangat belajar, dan insya Allah nanti ibu akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan soal, dikerjakan, dan nanti akan ditarik hasilnya oleh ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.